Assalamualaikum. Semangat pagi guys. Semoga kalian dalam keadaan bugar, sehat, dan bahagia selalu. Kembali saya, Anasid Ramli, akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Roadhouse. Sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang mantan petarung kelas menengah UFC yang berprofesi sebagai penjaga tempat istirahat yang bernama Roadhouse dari gangguan mafia lokal. Di tempat baru tersebut, dia juga menemukan cinta lewat sosok Dr. Ellie. Namun dia harus menghadapi situasi serius yang tak disangka-sangka akan membahayakan nyawanya. Film ini dirilis pada tahun 2024. Seperti apa kisahnya? Ayo kita nonton! Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel YouTube saya, Anasid Ramli. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Di awal film memperlihatkan seorang perempuan bernama Frankie mendatangi sebuah acara tarung bebas liar guna mencari petarung terbaik yang akan direkrutnya menjadi security di klubnya. Di sini dia mencari seorang petarung yang tak terkalahkan yang bernama Quartet Ford. Setelah Quartet mengalahkan semua petarungnya, Quartet menantang dan mengundang kembali petarung-petarung lainnya. Siapa yang dapat mengalahkannya, maka dia berhak mendapatkan semua uang kemenangannya. Sesaat kemudian, masuklah seorang pria tak dikenal ke dalam arena tersebut menggunakan sweater yang menutup kepalanya. Awalnya Quartet meremehkan pria tersebut, namun di saat pria tersebut membuka penutup kepalanya, nyalinya Quartet langsung siut dan mengempes. Dia pun memutuskan untuk mengalah dan keluar dari arena tersebut. Rupanya, pria tersebut adalah mantan juara UFC, Elwood Dalton. Dengan mudahnya, dia mendapatkan uang tersebut tanpa bertarung. Di saat dia berjalan pulang, tiba-tiba dia ditusuk oleh pria tak dikenal yang merasa kalah banyak taruhan dalam pertarungan tadi. Pria itu pun lari meninggalkan Dalton dalam keadaan terluka. Sesaat kemudian, Frankie menghampirinya dan menawarkan bantuan untuk menelponkan ambulan untuknya. Namun Dalton menolaknya. Lalu kemudian Frankie pun mencoba mengajaknya untuk menjadi security di klubnya dan menawarkan upah yang cukup besar untuknya. Namun Dalton menolak tawaran tersebut dan memilih untuk hidup bebas tanpa ada perintah dan tekanan dari orang lain. Sebelum pergi, Frankie tidak lupa memberikan kartu nama untuknya. Pada suatu malam, Dalton merasa stres dan frustasi atas hidupnya yang tidak jelas tujuannya. Lalu dia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan berdiam diri dengan mobilnya di tengah rel kereta api. Beruntungnya, dia cepat tersadar dengan ulah konyolnya itu. Keesokan harinya, dia mencoba untuk mendatangi alamat klubnya Frankie. Namun dia salah mendatangi alamat tersebut. Dia bertemu dengan seorang gadis kribo penjual buku yang bernama Charlie. Lalu ayah Charlie pun keluar menghampirinya dan memberitahukan alamat Frankie yang sebenarnya dan menjelaskan tempat tersebut bernama Roadhouse. Dalton pun menuju alamat tersebut. Sesampainya di Roadhouse, Dalton langsung memesan secangkir kopi kepada penjaga barnya. Tidak berselang lama, terjadilah keributan di tempat tersebut. Dalton hanya mengamatinya saja. Tiba-tiba, datanglah sekelompok preman dengan sepeda motornya dan langsung membuat keributan dan keonaran di bar tersebut. Dalton pun menghampiri dan mencoba mengingatkan mereka secara baik-baik. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh mereka. Kemudian Dalton menggiring mereka untuk keluar dari bar tersebut. Sesampainya di luar, Dalton menghajar mereka dengan brutal. Preman-preman itu pun keok. Setelah selesai menghajarnya, preman-preman itu pun diantar dengan baik oleh Dalton ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dalton bertemu dengan seorang dokter bernama Ellie. Dia sangat mendukung dengan apa yang dia lakukan terhadap preman-preman tersebut. Karena preman-preman itu sudah sangat meresahkan warga.
Dan tidak sengaja, Dr. Ellie melihat luka di bagian perut Dalton. Akhirnya, dokter itu pun merawat dan mengobati lukanya. Setelah lukanya selesai diobati, Dalton pun pulang kembali ke Roadhouse untuk bertemu dengan Frankie. Lalu Frankie menawarinya untuk tinggal di sebuah hotel. Namun Dalton menolak dan memilih untuk tinggal di sebuah kapal yang dia lihat tersandar di tepi dermaga. Dan rupanya kapal tersebut miliknya Frankie. Keesokan paginya, dia dihampiri Tini untuk membawakan sarapan untuknya. Dia pun sangat senang dengan perhatiannya Tini. Tidak berselang lama, Dalton mendatangi tokonya Charlie untuk meminjam komputernya. Tiba-tiba di luar sana terjadi keributan. Charlie pun keluar dengan tongkat dan mencoba untuk mengusir mereka. Lalu Dalton menyusulnya. Melihat Dalton berdiri di belakang Charlie, preman-preman itu pun ciut dan kabur. Scene berpindah di lain tempat. Terlihat preman-preman tadi mendatangi bosnya yang bernama Ben untuk melapor kegagalan mereka dalam membuat kekacauan di Roadhouse. Karena tempat tersebut telah dijaga dan dilindungi oleh tukang pukul yang begitu tangguh. Dia pun sangat marah mendengar hal itu. Kembali ke Roadhouse, di mana terlihat Dalton mulai bekerja untuk membereskan dan mengamankan kekacauan di tempat tersebut. Dia pun dibantu oleh Ricky dan Raju. Satu persatu permasalahan dan kekacauan dapat mereka atasi dengan baik. Saat dia tidur, Dalton selalu dihantui mimpi masa lalunya saat dia bertarung di UFC. Saat Dalton menikmati sarapan paginya, tanpa sengaja dia bertemu dengan Dr. Ellie. Dr. Ellie pun menghampirinya sekalian untuk mengingatkan kepadanya agar selalu berhati-hati dengan preman-preman yang berada di kawasan ini. Mengingat preman-preman itu sangat agresif dan brutal. Pada malam harinya, Dalton mendatangi ruang kantornya Frankie untuk menerima gaji pertamanya. Setelah dia mengambil gajinya, dia pun bergegas pulang ke kapalnya. Namun di tengah perjalanan, dia diserang oleh musuh bernama Dale dengan menggunakan mobilnya. Dalton pun jatuh ke bawah laut bersama mobilnya. Beruntungnya dia masih selamat. Dia pun bergegas pulang ke kapalnya. Sesampainya di kapal, ternyata Dale telah menunggunya dengan senjatanya. Dalton pun berhasil merebut senjata dan melumpuhkannya. Dale pun terjatuh ke dalam laut. Di saat Dale hendak naik ke atas kapal, tiba-tiba seekor buaya menyerang dan melahapnya. Dia pun tewas. Keesokan paginya, para polisi datang ke tempatnya Dalton untuk mengevakuasi serta mencari mayatnya Dale. Namun mayat tersebut tidak ditemukan karena telah dilahap habis oleh buaya. Dalton masih penasaran dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh preman-preman itu, sehingga dengan getolnya mereka mengincar dan memusuhi dirinya. Lalu dia pun kembali datang ke tempatnya Charlie untuk memeriksa tata letak grafis peta wilayah daerah itu. Namun hal ini masih menjadi sebuah misteri buatnya. Ketika dia hendak pulang dari tempatnya Charlie, dia disamperin oleh preman anak buahnya Ben dan memintanya untuk segera naik ke atas mobil bosnya sambil mengancam dengan memperlihatkan pistol di perutnya. Namun dengan sigap, Dalton melumpuhkan dengan mematahkan jarinya. Dalton pun mengundang mereka ke Roadhouse jika ingin bertemu dengannya. Sesampainya di Roadhouse, Dalton pun menemui Frankie guna menanyakan apa yang sebenarnya preman-preman itu inginkan. Frankie pun berusaha memberikan jawaban seadanya. Namun Dalton masih penasaran dan merasa kurang puas atas jawabannya Frankie.
Sementara di lain tempat, Ben merasa marah dan kesal atas kegagalan anak buahnya untuk menjemput Dalton. Tidak berselang lama, ayahnya menelpon. Namun dia masih kesal dan melempar handphone tersebut ke tengah laut. Merasa tidak puas atas kinerja anaknya Ben, ayahnya pun menelpon seorang psikopat untuk mengurus hal itu. Dia adalah mantan juara UFC, yaitu Conor McGregor, dengan nama peran Knox. Keesokan paginya, Dr. Ellie menghampiri Dalton dengan speedboat untuk mengajaknya jalan-jalan keliling pantai. Dalton tidak menyadari hal itu, bahwasannya itu adalah ajakan kencan dari Dr. Ellie. Mereka pun bercumbu. Sementara di lain sisi, terlihat Knox melajukan mobilnya secara ugal-ugalan. Dan tibalah dia di tempatnya Ben dan langsung menghajar anak buahnya Ben. Tidak berselang lama, Ben sampai di rumahnya dan bertemu dengan Knox. Mereka pun berbincang-bincang serta mengatur strategi dengan baik untuk bisa mengusir segera Charlie dari tempatnya. Setibanya Dalton di kapal, dia langsung dijemput oleh dua orang polisi untuk memintai keterangan atas kematian Del. Dalton pun mengikuti polisi-polisi itu. Rupanya, para polisi itu menjemputnya untuk mempertemukannya dengan Sheriff Big Dick, yang dimana dalam pertemuan tersebut, Big Dick meminta kepada Dalton untuk segera pergi meninggalkan Roadhouse. Jika tidak, dia akan menangkapnya dengan tuduhan atas kasus pembunuhan terhadap Del pada malam itu. Dalton menolak hal itu. Dia pun dihajar oleh polisi-polisi itu. Di saat Big Dick ingin membunuhnya, Dr. Ellie hadir tepat waktu untuk menyelamatkannya. Rupanya, Big Dick ini adalah ayahnya Ellie, yang bersekongkol dengan girl brand ayahnya Ben. Mereka sudah lama menjalin kerjasama dengan berinvestasi banyak di Pulau Glass Cay ini, dan memiliki armada perahu sewa untuk melayani tur, serta memasukkan narkoba di daerah tersebut. Saat ini, girl band sudah dipenjara, dan yang melanjutkan usahanya adalah anaknya Ben, dan kini Big Dick bekerja untuk Ben. Scene berpindah di lain tempat. Anak buahnya Ben mendatangi dan menyerang toko bukunya Charlie. Tempat itu pun hancur. Lalu pada malam harinya, Ben mendatangi Roadhouse untuk bertemu dengan Dalton. Di sini dia mengingatkan kepada Dalton untuk tidak ikut campur dalam urusannya dan menyuruh Dalton untuk segera meninggalkan tempat ini. Hal ini pun sudah ditebak awal oleh Dalton. Lalu Ben menunjukkan video Dalton saat dia membunuh lawannya di laga UFC dulu. Ben mencoba memancing emosinya Dalton karena Dalton mengabaikannya. Dia pun keluar dari Roadhouse dengan begitu emosi. Sesampainya di tempat parkir, Ben menghampiri Knox dan menyuruhnya untuk menyingkirkan Dalton dan menghancurkan tempat tersebut. Knox pun masuk ke Roadhouse dan memulai aksinya. Dia pun memprovokasi semua pengunjung bar. Suasana bar pun semakin kacau. Dan terjadilah pertarungan antara Dalton dan Knox. Mereka pun saling melakukan jual beli pukulan. Di saat mereka terlempar keluar, Dalton meninggalkan begitu saja si Knox karena merasa perkelahian ini tidak bermanfaat untuknya. Dia pun bergegas pulang menuju kapalnya. Sesaat kemudian, Frankie menghampirinya dan berusaha menjelaskan dengan jujur atas semua alasan kondisi kekacauan ini bisa terjadi. Ben ingin menguasai semua tanah di sekitar itu, karena tanah sepanjang jalan itu telah dimiliki oleh Ben. Tinggal Roadhouse miliknya saja yang masih dia pertahankan. Karena Ben punya tujuan besar, yaitu ingin membangun Sangra Loka, sebuah bar terbesar dan terlengkap di daerah itu.
Namun Dalton sudah terlanjur kecewa karena telah dibohonginya dan memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat dia berjalan meninggalkan Roadhouse, dia melihat toko bukunya Charlie telah hancur terbakar atas ulah anak buahnya Ben. Melihat kondisi yang sudah porak-poranda, dia pun tersulut emosi dan memutuskan untuk bertahan di tempat tersebut guna membalas kembali perbuatan mereka. Dalton mendatangi kediamannya Ben untuk mencari orang yang menghancurkan tempatnya Charlie. Dalton pun bertemu dengan pelakunya dan hanya dengan satu kali pukulan saja Tony mampu dilumpuhkannya. Mayat Tony pun diangkut dan dibawa ke kapalnya untuk dibekukan. Tidak berselang lama, sebuah helikopter polisi sedang mendarat di sekitar area tinggalnya, dan salah seorang deputi serif polisi yang bernama Jimmy sedang menarik sebuah koper dan ingin kabur menggunakan kapalnya. Rupanya, koper tersebut berisi uang yang dia curi dari Ben. Dalton berhasil memukulnya sampai pingsan. Lalu mayatnya Tony dia simpan di dekat polisi tersebut dan menembaki mayat tersebut dengan menggunakan pistol miliknya Jimmy. Seolah-olah Jimmy lah yang telah membunuh Tony. Setelah mengatur semuanya dengan rapi, Dalton pun menelpon ke kantor polisi terdekat untuk melapor kejadian tersebut. Keesokan harinya, Big Dick menghampiri Dalton untuk memberitahu bahwa Dr. Ellie telah diculik oleh Ben. Jika ingin Ellie selamat, Dalton harus mengembalikan semua uangnya Ben yang dia ambil sama deputi serif kemarin. Big Dick pun memohon kepadanya untuk anaknya segera diselamatkan. Dalton pun bergegas menuju kapalnya Ben. Di lain tempat, terlihat Knock melajukan mobilnya secara ugal-ugalan dan menuju rumahnya Ben. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan siapapun. Scene berpindah di lain tempat. Dalton telah tiba di kapalnya Ben. Namun dia tidak membawa sepersen pun uangnya Ben. Ben marah besar atas hal itu. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, dari arah jauh terlihat Knock datang dengan laju menggunakan speedboat. Lalu Dalton pun meledakkan kapal yang bersandar di bawah. Mereka pun bertarung. Dalton berhasil menemukan Ellie yang terkurung di ruang kamar bawah. Ellie pun berhasil dia selamatkan. Saat Dalton bertarung dengan anak buahnya Ben, Knock datang menyerangnya. Ben berhasil kabur dengan menyandra Ellie. Di saat Knock menyerang lagi, dia berhasil naik di atas speedboatnya dan berhasil membuat Knock terjatuh. Dalton pun melajukan speedboatnya untuk mengejar si Ben. Di saat yang sama pula, Ben memutar balik kapalnya untuk menyerang Dalton. Dalton berhasil melompat terbang ke atas kapalnya. Lajunya kapal tak bisa dikendalikan. Dalton dan Ellie pun melompat ke laut. Ben pun terlempar jauh di pinggir pantai. Terlihat di lain tempat, Knock selamat atas insiden tadi dan berhasil menahan dan membajak sebuah mobil. Sesaat kemudian, Dalton menghampiri dan menghajar kembali si Ben. Di saat yang sama, Knock hadir dan menabrak si Dalton. Mereka pun bertarung. Dengan brutalnya mereka bertarung. Dalton pun berhasil menusuk dan menghabisi Knock. Film pun berakhir.